Selamat malam, perkenalkan nama saya Selvi Setiarasari dengan NIM 670119099 dari jurusan D3 Sistem Informasi. Saat ini saya akan mempresentasikan demo aplikasi saya yang berjudul Aplikasi Monitoring Pegawai Honorer pada SMA Negeri 1 Dayakolot pada modul kepegawaian dan bendahara. Di sini saya akan login terlebih dahulu di akun kepegawaian. Saat melakukan login, maka kepegawaian akan ditampilkan dengan halaman dashboard, yang dimana pada halaman dashboard ini akan menampilkan beberapa informasi. Yang pertama itu adalah approve presensi, yang akan itu menampilkan jumlah presensi yang masuk yang telah dilakukan oleh pegawai honorer. Lalu juga terdapat informasi mengenai total data guru dan juga total data tata usaha honorer yang telah terdaftar. Dan juga di sini juga terdapat total cuti, yaitu total cuti yang diajukan oleh pegawai honorer per tiap harinya. Selain itu juga pada halaman dashboard juga terdapat grafik jumlah pegawai yang dimana kepegawaian dapat melihat jumlah pegawai yaitu guru honorer yang aktif maupun tata usaha honorer yang aktif. Dan setelah itu pada aplikasi kepegawaian untuk akun kepegawaian ini terdapat beberapa menu. Yang pertama adalah data jabatan, yang dimana pada data jabatan akan menampilkan jabatan-jabatan yang sudah terdaftar ataupun yang dapat menggunakan aplikasi ini. Lalu yang kedua terdapat menu data bidang, yang dimana pada menu data bidang ditampilkan bidang-bidang yang terdapat khususnya untuk tata usaha. Lalu selanjutnya terdapat menu data pegawai, yang dimana pada menu data pegawai ini akan menampilkan data pegawai honorer yang telah terdaftar. Pada halaman ini, kepegawaian dapat memilih fitur add pegawai untuk menambah data pegawai baru, yaitu pegawai honorer baru. Dan juga pada halaman ini juga, kepegawaian dapat melakukan edit data pegawai dengan memilih pada kolom menu dan memilih fitur edit data pegawai. Di sini, kepegawaian dapat melakukan edit data pegawai, mungkin seperti mengubah status aktifnya menjadi tidak aktif, lalu melakukan save. Maka data pegawai berhasil diubah. Lalu selanjutnya, kita akan masuk ke dalam menu view approve presensi, yang dimana pada menu ini, kepegawaian akan melakukan approve presensi yang telah diajukan oleh baik itu guru maupun tata usaha honorer. Jadi di saat guru ataupun tata usaha honorer melakukan presensi di akun mereka, maka presensi mereka akan masuk ke dalam akun kepegawaian yang akan ditampilkan di menu view approve presensi. Nah, di sini kepegawaian dapat memantau atau memeriksa terlebih dahulu presensi yang telah diajukan oleh pegawai tersebut. Dan di sini juga pegawai honorer, di sini juga kepegawaian dapat mengubah status presensi mereka. Setelah itu, kepegawaian dapat mengklik fitur approve untuk menyetujui presensi yang telah diajukan. Maka data presensi berhasil di-approve. Lalu selanjutnya, kita akan masuk ke dalam data presensi pegawai. Di sini akan menampilkan data presensi pegawai tiap bulannya. Pada fitur ini akan ditampilkan jumlah masuk, jumlah izin, jumlah sakit, dan jumlah cuti pegawai honorer tersebut di tiap bulannya. Selain itu, di sini juga akan ditampilkan persentase kehadiran mereka tiap bulannya. Contoh seperti pegawai prasetya memiliki persentase kehadiran di bulan Agustus yaitu 21,43%. Dan di sini kepegawaian dapat memilih persentase tersebut. Di saat kepegawaian memilih persentase kehadiran dari pegawai tersebut, maka kepegawaian akan diarahkan pada halaman detail data presensi. Di sini kepegawaian dapat memilih add presensi untuk menambah data presensi secara manual untuk pegawai honorer tersebut. Selain itu juga, kepegawaian dapat melakukan edit data presensi yang terdapat pada kolom action. Di sini kepegawaian dapat melakukan edit data mereka, mungkin seperti mengubah status presensi ataupun menambah keterangan presensi kalau mengklik fitur save. Di sini juga
kepegawaian dapat melakukan hapus data presensi. Setelah itu terdapat menu data cuti, yang dimana kepegawaian dapat memantau pegawai honorer yang telah mengajukan cuti. Jadi di sini kepegawaian hanya dapat melihat data cuti yang telah diajukan oleh pegawai honorer tersebut. Lalu yang terakhir terdapat menu report presensi. Pada menu report presensi, kepegawaian dapat melakukan cetak laporan presensi. Namun sebelum itu, kepegawaian juga dapat memilih fitur preview untuk melihat laporan presensi yang akan dicetaknya. Lalu setelah itu, kepegawaian dapat memilih fitur cetak dan laporan presensi dapat dicetak. Sekarang kita akan masuk ke dalam akun bendahara. Di saat kita masuk, maka bendahara akan melihat informasi yang terdapat pada halaman dashboard. Pada halaman dashboard akan ditampilkan informasi mengenai jumlah input gaji baik itu guru ataupun data usaha yang belum dilakukan. Pada akun bendahara ini juga sama seperti kepegawaian, terdapat menu data jabatan yang akan menampilkan jabatan-jabatan yang sudah terdaftar atau yang dapat memakai aplikasi ini. Lalu, bendahara juga memiliki menu data gaji guru, di mana akan menampilkan data gaji guru yang telah diinput oleh bendahara sendiri. Di sini misal kita melihat data gaji guru pada bulan Juli. Maka di sini akan ditampilkan data gaji guru tersebut. Selain itu juga kepegawaian dapat memilih menu edit untuk melakukan edit data gaji. Lalu setelah itu begitupun dengan menu data gaji tata usaha akan menampilkan data gaji tata usaha tiap bulannya. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke dalam menu input data gaji guru. Pada menu input data gaji guru, disinilah bendahara dapat menginput data gaji pegawai honorer. Untuk menu ini dikhususkan untuk menginput data gaji guru. Dikarenakan data gaji guru dan data gaji tata usaha itu memiliki perbedaan yang sangat berbeda. Lalu setelah itu kita akan masuk ke dalam menu input data gaji tata usaha. Di sini bendahara dapat menginput data gaji tata usaha. Misal kita akan memasukkan data gaji tata usaha terlebih dahulu. Masukkan ke teman aplikasi. Lalu setelah itu, setelah data gaji telah diinput semuanya, bendahara dapat memilih fitur simpan, maka data gaji berhasil disimpan. Nah, di sini kita akan coba melihat pada menu data gaji tata usaha, kita melihat untuk bulan Juli. Nah, di sini kita bisa melihat data gaji yang barusan telah kita input. Dia sudah terdaftar di sini, dan bendahara dapat melakukan edit data gaji. Terakhir, terdapat menu report keuangan, yang dimana bendahara dapat mencetak laporan keuangan tiap bulannya. Contoh kita akan mencetak laporan keuangan pada guru di bulan Juli. Sebelum melakukan cetak, bendahara dapat memilih fitur preview untuk melihat laporan keuangan yang ingin dicetak. Misal kita ganti menjadi jabatannya tata usaha pada bulan Juli. Nah, di sini akan ditampilkan previewnya, yaitu laporan keuangan yang ingin dicetak. Nah, jika ingin melakukan cetak, maka bendahara tinggal memilih fitur cetak. Maka laporan keuangan dapat dicetak. Sekian penjelasan saya mengenai aplikasi proyek akhir saya. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.